Depresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah. Setiap anak lahir dengan harapan untuk tumbuh, belajar, dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Kampus seharusnya menjadi tempat di mana mereka menemukan kesempatan, bukan ketakutan. Pendidikan yang berkualitas bukan hanya tentang buku pelajaran, ujian, atau nilai akademik, tetapi pendidikan yang berkualitas adalah ketika setiap mahasiswa bisa datang ke kampus dengan senyuman, merasa aman, merasa dihargai, dan tahu bahwa suara mereka itu penting. Itulah tujuan dari SDGs Point 4, Quality Education, pendidikan untuk semua tanpa kecuali. Namun realitasnya menunjukkan tantangan besar. Di berbagai daerah, perundungan atau bullying masih terjadi setiap hari. Ada siswa yang dijauhi teman-temannya, ada yang diejek karena fisiknya, ada yang dihina karena perbedaan agama dan suku, bahkan ada pula yang menjadi korban cyberbullying di media sosial. Perundungan meninggalkan luka yang tidak terlihat, tetapi dampaknya sangat nyata. Rasa cemas, trauma, hilang kepercayaan diri, hingga menurunkan prestasi belajar. Semua itu bisa menghentikan perjalanan pendidikan seorang anak. Ketika bullying hadir, maka tujuan pendidikan berkualitas terancam gagal. SDGs Point 4 menegaskan bahwa pendidikan harus bersifat inklusif, adil, dan aman. Ini bukan sekedar slogan, tetapi komitmen global. Pendidikan tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, nilai moral, dan pola pikir yang positif. Namun, semua ini tidak bisa tercapai jika lingkungan kampus dipenuhi kekerasan, diskriminasi, dan perundungan. Oleh karena itu, menciptakan kampus bebas bullying bukanlah pilihan, tetapi kewajiban untuk menciptakan pendidikan yang benar-benar berkualitas. Gagasan pertama adalah memperkuat edukasi anti perundungan melalui pembelajaran, diskusi kelas, hingga program khusus. Mahasiswa perlu memahami apa itu bullying, mulai dari bullying fisik, verbal, sosial, hingga siber. Mereka perlu tahu bahwa candaan yang berlebihan, mengejek fisik, atau mengucilkan teman bukanlah hal yang sepele. Nilai-nilai empati, toleransi, dan komunikasi sehat harus ditanamkan secara konsisten. Ketika sedari dini, anak-anak diajarkan untuk merasakan apa yang orang lain rasakan. Mereka akan tumbuh menjadi individu yang peduli dan tidak mudah menyakiti. Pencegahan yang paling kuat datang dari pemahaman. Gagasan kedua adalah membangun sistem pelaporan yang aman, mudah, dan melindungi identitas pelapor. Banyak korban memilih diam karena takut balas dendam atau tidak dipercaya. Dengan menyediakan kotak aduan anonim, layanan konsultasi, dan bahkan aplikasi pelaporan, kampus bisa memastikan setiap mahasiswa memiliki tempat untuk bercerita. Tidak ada mahasiswa yang boleh merasa sendirian dalam menghadapi bullying. Dukungan dari kampus adalah kunci untuk membuat mereka berani bersuara. Gagasan ketiga adalah membangun kerjasama antara dosen, kampus, dan mahasiswa. Pencegahan bullying bukan tugas kampus saja. Namun, orang tua memiliki peran penting dalam mengawasi perilaku anak di rumah. Karena perilaku bullying dan korban bullying sama-sama membutuhkan perhatian. Gagasan yang keempat adalah menciptakan lingkungan kampus yang inklusif. Kampus harus menjadi ruang yang merangkul semua perbedaan fisik, latar belakang agama, kemampuan akademik, bahkan karakter. Gagasan yang kelima adalah meningkatkan literasi digital. Mahasiswa harus diajarkan bagaimana menggunakan internet secara bertanggung jawab, bagaimana menjaga privasi, dan bagaimana melaporkan konten berbahaya. Mewujudkan pendidikan berkualitas bukan sekedar memperbaiki kurikulum atau membangun gedung baru. Dengan edukasi, sistem pelaporan, lingkungan yang inklusif, serta pemahaman digital, kita dapat menciptakan lingkungan kampus yang benar-benar bebas dari perundungan. Mari bersama wujudkan SDGs Point 4, pendidikan berkualitas, dan berhenti menjadi penonton terhadap bullying. Stop bullying mulai dari kita.